Battle Through the Heavens, Chapter 867. Bab 867, Xian yang pemarah dan tidak terkendali. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Yang pertama memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir telah dilepas sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu, jejak spiritual yang telah ditempatkan di cincin penyimpanan telah menghilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan tidak terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membaliknya sebelum gulungan seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki 3 kata besar yang mencolok, Flame Creation Skill. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah melihat Flame Creation Skill mendarat di tangannya. Dia secara acak melemparkan mayat pendingin Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiaoyan pada apa yang disebut Flame Creation Skill ini telah meningkat. Nama teknik Do ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Nyatanya, itu terlalu membosankan dan umum. Xiaoyan telah melihat beberapa teknik Do yang memiliki nama serupa di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaatnya, Flame Creation Skill dari Demon Flame Valley ini jelas lebih unggul. Api surgawi buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan api surgawi asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari flame biasa. Tentu saja, hal yang paling didambakan Xiaoyan bukanlah nyala api buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol api yang diberikan Flame Creation Skill ini. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan tadi, Xiaoyan bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual dari ketiganya tidak terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan Life Transforming Flame, sampai itu diaglomerasi dan membentuk Starfire Phoenix. Tingkat kendali ini jelas merupakan keuntungan dari Flame Creation Skill. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mempraktikkan teknik Do ini, tingkat kendali atas api surgawi kemungkinan akan sangat meningkat. Setelah menghabisi 3 kelompok pria Fang Yan dengan kecepatan tertinggi, tatapan Xiaoyan beralih ke medan pertempuran lain di langit. Suara teredam yang dalam muncul di langit tepat saat dia mulai melihat sekeliling, jadi itu menarik pandangan Xiaoyan. Bang! Tempat di mana suara ledakan energi itu ditransmisikan adalah medan pertempuran tempat Xian berada. Pada saat ini, dia tampak sedikit sengsara di bawah serangan gabungan Moya dan Qisan. Meskipun kekuatannya menakutkan, Moya tampaknya mempraktikkan keterampilan pengurangan kekuatan yang secara khusus menargetkan jenis kekerasan ini. Setiap kali kekuatannya dihilangkan, Xian akan merasakan semacam perasaan tertekan seolah tinjunya mengenai kapas. Orang tua yang licik Qisan kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia mengalami kerugian sesaat. Jika mereka berdua tidak takut dengan kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan dia sudah lama dikalahkan. Bang! Tinju Xian sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya. Namun, tubuh pihak lain berputar dengan cara yang aneh, dan kekuatan di tinju Xian menghilang dengan cara yang aneh. Qisan di samping segera melihat celah dan tiba-tiba bergegas ke depan. Bahunya bertabrakan dengan tubuh Xian. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Xian sampai dia terpaksa mundur. Kaki Xian mengambil beberapa langkah di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menyeka sisa darah di sudut mulutnya sementara cahaya ungu samar terlihat sebagian di matanya yang seperti permata. Kamu tidak perlu membantu, serahkan padaku, pergi dan bantu yang lain. Petik 2. Xian tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan yang sedang bergegas. Pada saat ini, wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Sebaliknya, itu adalah keseriusan dan sikap keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Xian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu wajah mantan. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis muda yang lembut seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti raja binatang yang marah yang berencana untuk pergi keluar untuk mempertahankan harga diri di tulangnya. Iya, Xiaoyan tidak menolak kata-kata Xian kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan mundur. Dia jelas menyadari bahwa energi menakutkan tersembunyi di dalam gadis kecil ini. Jika energi itu meletus, Xian bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Dozong.
Setelah mendengar kata-kata Ziyan, Moya dan Qisan akhirnya menemukan bahwa Xiaoyan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Wajah mereka segera berubah. Salah satu dari orang-orang itu memiliki setengah kaki di kelas Dozong dan 2 lainnya adalah ahli yang berada di dekat puncak kelas Do Huang. Bagaimana mungkin Xiaoyan mencapai ini dengan kekuatannya yang tampaknya seperti Do Huang bintang 4? Moya dan Qisan bertukar tatapan karena terkejut. Ada rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Untung mereka tidak menghadapi orang yang begitu menakutkan dulu. Ayo cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiaoyan menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dan pil pemecah zong. Mata Moya berubah saat dingin yang gelap muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menoleh ke Qisan dan berbisik. Qisan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tindakan ini mungkin sedikit tercela, tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Apalagi gadis kecil berambut ungu di depan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk ini masih ada di hati Moya dan Qisan, Ziyan, yang berada tidak jauh di depan mereka, mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu aneh dari permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh cahaya berwarna ungu ini, matanya yang besar dan berair tampak seperti safir, tampak cerah dan menarik. Garis retak tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Ziyan saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas ke pantatnya yang menonjol sebelum akhirnya berhenti secara perlahan. Orang yang saat ini muncul di depan Xiaoyan tidak lagi memiliki penampilan sedikit pun pada gadis kecil tadi. Sosok yang tinggi, pinggang yang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang menjulur ke pantatnya, Ziyan saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihat penampilan ini. Saat Ziyan berevolusi di lembah kecil saat itu, bentuk ini juga pernah muncul sekali. Saat itu, dia benar-benar telanjang. Tentu saja, Xiaoyan harus mengakui bahwa pada saat ini, Ziyan, yang memperlihatkan sebagian ketelanjangan melalui pakaiannya yang robek, membuatnya merasa lebih takjub. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Ziyan dipenuhi dengan cahaya ungu. Mereka perlahan-lahan menyapu Moya dan Qisan yang tertegun. Mulut merah kecilnya yang ramping sedikit bergerak. Itu diangkat menjadi busur kecil yang dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap Doki di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moya dengan cara seperti kilat. Kakinya yang panjang dan sangat fleksibel diayunkan ke kepala yang terakhir tanpa gerakan yang rumit. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya mengeluarkan semua udara di depannya. Apa yang terdengar seperti meriam udara yang tidak terlihat adalah suara pertama yang terdengar. Ekspresi Moya segera berubah menjadi jelek saat dia merasakan kekuatan menakutkan Ziyan tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali. Kedua tangannya segera menunjukkan posisi aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun, kali ini Moya tidak mendapatkan prestasi yang sama seperti sebelumnya. Ketika kaki panjang Ziyan melakukan kontak dengan tangannya, kekuatan yang menakutkan secara brutal menghancurkan skill pengurangan kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, kekuatan menakutkan Ziyan mengalir ke tubuh Moya. Berderak! Kaki Ziyan dipukul di tangan Moya. Dalam sekejap, gelombang suara retak tulang muncul. Ekspresi Moya berubah menjadi ganas. Grup! Moya memuntahkan seteguk darah sebagai kekuatan besar yang tidak bisa dibendung. Tubuhnya melesat seperti bola meriam saat jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan kasar menabrak hutan. Riak yang tercipta dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan di sekitarnya sementara garis retakan setebal lengan menyebar seperti ular besar. Dari luar medan pertempuran, Xiaoyan menyaksikan Moya dipukuli seperti anjing mati oleh Ziyan hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke keindahan luar biasa yang matang. Akhirnya, dia berhenti diganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran penting lainnya. Aktivitas pertempuran Han Feng dan Mo Tianxing dengan penatua pertama Su Qian dan dokter peri kecil sangat luas.
Gelombang energi menakutkan tersapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang berfluktuasi berulang kali. Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiaoyan menyapu dua medan pertempuran ini, dan dia merajut alisnya. Kekuatan Mo Tianxing dan Little Fairy Doctor serupa, keduanya di sekitar kekuatan bintang 4 Dozong. Namun, dokter peri kecil tampaknya berada di atas angin dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tak terduga. Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang pertarungannya. Meskipun kedua belah pihak adalah bintang Dozong 4, Xiaoyan tahu bahwa dokter peri kecil masih memiliki gerakan membunuh, tubuh racun yang menyedihkan. Jika benda ini ingin dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Tianxing. Namun, pertempuran Elder pertama Suqian tidak terlihat terlalu bagus. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan tetua pertama Suqian, dia lebih lemah daripada dokter peri kecil dan Mo Tianxing. Saat itu, kekuatannya berada di sekitar Dozong bintang 2. Kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, tetapi itu hanya tetap di puncak bintang Dozong. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Han Feng di masa lalu dengan kekuatan ini. Namun, sekarang, segalanya berbeda. Setelah mengalami bencana hidup dan mati, tidak hanya Han Feng tidak kehilangan nyawanya, tetapi kekuatannya malah melonjak ke titik di mana itu sebanding dengan seorang senior Dozong seperti Mo Tianxing. Oleh karena itu, penatua pertama Suqian telah dirugikan dalam pertempurannya dengan Han Feng. Namun, tidak ada yang terlalu berisiko. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, itu pasti tidak mungkin bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali yang pertama membayar harga tinggi. Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dalam pertarungan antara Dozong, pertempuran seperti itu akan dapat berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, Han Feng, Suqian, dan yang lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Karenanya, mereka ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang panjang. Namun, ini dengan prasyarat bahwa tidak ada orang luar yang campur tangan. Orang ini, sepertinya, Hall of Souls telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah dia saat ini dapat mengkonsumsi satu Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sudut mulutnya diam-diam terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia memindai Han Feng, yang tampak cukup bangga karena telah memaksa Suqian dirugikan. Bab 868, Takut. Bang! Dua sosok manusia tiba-tiba bersilangan di langit. Ledakan seperti guntur rendah terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki melakukan kontak. Sosok-sosok itu melakukan kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat melintas dan mundur. Langkah kaki satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Hihi, penatua pertama Suqian. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti Han Feng dulu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan dingin menertawakan Suqian, yang terhuyung-huyung tidak jauh. Tak disangka kekuatanmu benar-benar meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Namun, taktik kecil ini sepertinya tidak cukup jika kamu ingin mengalahkan aku yang dulu. Suqian mungkin sedikit dirugikan, tapi dia tidak kehilangan dirinya saat dia menjawab dengan suara samar. Orang tua, aku hanya bermain denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya memiliki taktik kecil ini? Jika saya tidak kehilangan si Heart Flame, saya membunuh Anda tidak akan membutuhkan banyak usaha. Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi panas yang luar biasa kuat tiba-tiba ditransmisikan dari langit dalam jarak yang dekat. Bahkan ekspresi Han Feng sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan fluktuasi energi ini. Tatapannya buru-buru beralih ke sumbernya sebelum matanya tiba-tiba menyusut. Xiaoyan, seorang pria muda berjubah hitam sedang mengepakkan sayapnya. Dia digantung di udara ke arah Han Feng memandang. Ada dua kelompok api berwarna berbeda di atas tangannya yang berinteraksi satu sama lain. Mereka melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan mengerikan saat mereka bergabung. Han Feng tidak asing dengan situasi seperti ini. Saat itu, dia terluka oleh teknik Do api surgawi Xiaoyan. Dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena jiwanya meninggalkan tubuhnya karena teknik ini. Oleh karena itu, hatinya bergetar hebat begitu dia tahu apa yang terjadi.
Dia jelas mengerti bahwa kekuatan mengejutkan dari teknik Dozong teratai api Xiaoyan pasti akan menyebabkan kerusakan besar bahkan bagi seorang elit Dozong. Sementara Han Feng merasakan tindakan Xiaoyan, Mo Tianxing, yang mengalami pertempuran yang sangat intens dengan dokter peri kecil, juga merasakannya. Tatapannya berbalik dan ekspresinya berubah drastis saat melihat sumber energi. Dia saat ini sedang bertunangan dengan dokter peri kecil dan tidak bisa membebaskan tangannya. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat buruk jika Xiaoyan bergabung dalam pertempuran saat ini. Han Feng, hentikan dia. Tubuh Mo Tianxing bergetar saat dia memikirkan nasibnya jika secara diam-diam diserang oleh hal yang menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari dokter peri kecil, dia hanya bisa berteriak marah ke arah Han Feng. Alis Han Feng berkedut sedikit setelah dia mendengar tangisan Mo Tianxing. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Fang Yan dan dua sampah lainnya bahkan tidak dapat memblokir satu orang. Tubuhnya berbalik. Dia mulai bergegas ke tempat Xiaoyan berada setelah kata-katanya terdengar. Apakah Anda memperlakukan saya yang lama sebagai tidak ada? Suqian tertawa ketika sosok manusia melintas dan muncul di depan Han Feng saat yang terakhir bergerak. Pergilah, orang tua bodoh yang tidak akan mati. Ekspresi Han Feng menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar doqi yang kuat melesat ke arah Suqian. Langkah Suqian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekitar mereka berubah menjadi benda seperti logam yang menghantam pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jelas. Memang cukup sulit bagi diriku yang dulu untuk mengalahkanmu. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya ingin menahan Anda. Suqian tersenyum pada Han Feng saat doqi yang agung melonjak seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kilat yang mengandung momentum menakutkan saat dia bergegas ke Han Feng. Dia dengan tegas menempel padanya sekali lagi. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah di hadapan ketangguhan Suqian. Doqi yang kuat di tubuhnya benar-benar meledak. Pilar doqi yang berukuran beberapa ratus kaki menyapu langit seperti pedang besar. Puncak gunung di sekitarnya retak pecah setelah menyapu pilar doqi ini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran besar, aura yang menggetarkan jiwa dirasakan oleh cukup banyak orang. Tidak lama setelah ini, beberapa ahli dari wilayah sudut hitam bergegas. Mereka buru-buru menarik jarak dengan hati yang ketakutan ketika mereka melihat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa di langit. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran setingkat ini, mereka akan menderita bahkan jika mereka tidak mati. Menyusul peningkatan intensitas pertempuran besar di tempat ini, semakin banyak orang yang tertarik. Pada saat ini, beberapa orang dapat memahami sesuatu dari hal ini. Hal apa selain daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dapat menyebabkan begitu banyak elit Dozong bertarung? Meskipun cukup banyak orang yang menebak penyebab pertempuran besar itu, gelombang doqi yang menakutkan yang berulang kali ditransmisikan dari langit menyebabkan bahkan beberapa dari orang-orang dengan hati serakah itu diam-diam menahan. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam perjuangan semacam itu. Oleh karena itu, orang-orang yang mendambakan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini hanya dapat menjadi pengamat, menonton pertempuran besar yang jarang terlihat di langit secara gratis. Di langit, seluruh perhatian Xiaoyan ditempatkan untuk mengendalikan penggabungan dua jenis api surgawi di langit. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame yang berisi dua jenis api surgawi, sudah menjadi sesuatu yang dia cukup mahir. Tidak ada lagi perasaan tidak berdaya dan asing saat dia mengendalikannya. Oleh karena itu, api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh dengan cepat bergabung di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat. Bang! Sosok anggun melintas di langit dengan cara seperti kilat. Kekuatan menakutkan di tangannya tampaknya telah menembus penghalang langit. Sebelum telapak tangannya tiba, kekuatan menakutkan yang dikandungnya sudah mendarat di Qisan yang berwajah pucat. Grup! Kekuatan menakutkan ditularkan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah Qisan saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan yang sangat besar itu. Qisan memasuki kondisi luka parah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya seperti meteorit saat menabrak hutan luas di bawah di depan tak terhitung tatapan kaget di sekitar pegunungan.
Xian menghembuskan napas lembut saat dia mengalahkan Qisan dengan satu telapak tangan. Dada penuhnya mulai naik dan turun dengan goyah bersama dengan pernafasan dan pernafasannya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuh Xian yang matang, memikat, dan indah mulai menyusut di tengah letusan ungu ini. Penyusutan berlanjut untuk beberapa kedipan singkat. Kecantikan yang dewasa sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xian tampak sedikit pucat setelah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, transformasi sebelumnya telah membuatnya lelah. Xian mengusap keringat di dahinya yang halus. Tatapannya mengembara ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, dua api berwarna di tangannya telah bergabung sepenuhnya. Teratai api hijau giok seukuran telapak tangan muncul di atas tangannya. Teratai api hijau giok digantung di atas tangan Xiaoyan sementara perlahan diputar. Itu memancarkan kilau samar yang tampak seperti karya seni yang sempurna dan tanpa celah, indah dan memikat. Namun, keindahan ini menyembunyikan energi penghancur. Hati Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xian dari kejauhan. Dengan jentikan tangannya, pil obat ditembakkan sebelum mendarat tepat di depan yang terakhir. Xian mengkonsumsi pil obat tanpa ragu-ragu. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan. Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia mengamati pengamat sekitarnya di pegunungan. "Kamu telah melakukannya dengan baik." Xiaoyan menepuk kepala kecil Xian dan memujinya. Segera, wajahnya terangkat saat dia melirik antara medan pertempuran Mo Tianxing dan Han Feng. Suara jernih yang mengandung douqi bergema di pegunungan. "Pemimpin Sekte Mo, Han Feng, siapa yang bersedia menerima ini?" Suara Xiaoyan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Mo Tianxing, yang terlibat dalam pertempuran, berubah. Lawan mereka bukanlah orang biasa dan mereka harus memfokuskan perhatian penuh mereka pada pertempuran. Tak satu pun dari mereka yang berani diganggu. Jika Xiaoyan menggunakan teknik dou teratai api yang sangat kuat untuk secara diam-diam menyerang mereka, kemungkinan nasib mereka akan sangat mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, lawan mereka akan merebut celah mereka dan memberikan pukulan fatal. Pikiran ini muncul di kedua hati mereka dengan cara seperti kilat. Mo Tianxing melepaskan diri dari dokter peri kecil beberapa saat kemudian. Dia buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Pemimpin Sekte Xiao, tolong jangan gegabah." Xiaoyan melirik Mo Tianxing. Dia tersenyum saat dia bertanya, "Apakah pemimpin Sekte Mo ingin terus berjuang?" Mata Mo Tianxing menyapu sekali dan hatinya tenggelam. Dia tidak berharap Xiaoyan dapat membunuh tiga sesepuh dari lembah api iblis secepat ini, menyebabkan situasinya menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan dokter peri kecil. Jika Xiaoyan, dengan kartu trufnya yang tak ada habisnya akan ditambahkan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Mata Mo Tianxing dengan cepat melompat-lompat. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Kamu memang layak menjadi kepala gerbang Xiao." Nenek moyang ini, Dou Zong, sekarang telah mengalami taktik seperti itu. Lupakan, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini hari ini. Petik 2. Keributan segera terjadi di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Banyak tatapan kaget menyapu ke arah pemuda berjubah hitam yang telah menakuti seorang elit Dou Zong dengan satu kalimat. Gengsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kepala Xiao Get memang memiliki kemampuan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh seorang elit Dou Zong, setidaknya itulah yang diklaim oleh rumor. Kata-kata Mo Tianxing juga secara alami melayang ke telinga Han Feng. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Setelah kehilangan Mo Tianxing untuk menahan dokter peri kecil, bagaimana dia akan berurusan dengan dua Dou Zong serta Xiaoyan, yang menunggu untuk menerkam dari belakang, sendirian? Bab 869, Pergi. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, Angry Buddha Lotus Flame di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan sedikitpun. Sebaliknya, di bawah stimulasi douqi di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau tua. Selain itu, dokter peri kecil juga telah mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiaoyan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada Mo Tianxing yang menarik diri.
Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki apapun untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan mengancam kelompok Xiaoyan. Dia dengan patuh mundur agak jauh sebelum menyapu pandangannya ke sekitar langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Moya dan Qisan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak beberapa saat kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Moya mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas lelah. Dia perlahan naik ke udara. Hehe, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan. Namun, saya sudah memiliki pemikiran untuk mengajari orang ini pelajaran. Hari ini, saya akan menganggap ini sebagai pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Moya dan hanya melepaskan batu besar di dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir masih hidup. Dia menertawakan Ziyan. Namun, meski ada senyum di wajahnya, ekspresi geram dan menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menyerang dan membunuh Ziyan seandainya dia tidak takut pada dokter peri kecil dan Angry Lotus Buddha Flame di tangan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, sepertinya tidak merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tianxing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari keterikatan mereka, dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiao Li buru-buru bertanya kapan dia muncul di depan Xiaoyan. Cara cemasnya sepertinya takut Xiaoyan menderita beberapa luka. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat aura semua orang menjadi agak tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran besar, dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley yang hadir tidak perlu ditakuti. Petik 2. Xiao Li tertawa. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melirik teratai api di tangan Xiaoyan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia tertawa, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti Mo Tianxing bahkan tanpa menyerang. Xiaoyan tersenyum dan berkata, orang tua itu takut aku akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk mengganggunya dan membiarkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika tidak, hanya Angry Buddha Lotus Flame saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Petik 2. Apa kau sudah memegangnya? Xiao Li samar-samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiaoyan tertawa pelan sebelum menurunkan dagunya di depan mata Xiao Li yang terkejut. Pemimpin Sekte Mo, kamu seharusnya tidak tertipu oleh anak kecil ini. Tindakan Anda hari ini telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah dengan Anda hari ini, dia pasti akan datang dan mencari Anda di masa depan. Bagaimana Anda akan menangani mereka sendirian? Tangisan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di langit saat Xiaoyan dan Xiao Li sedang bercakap-cakap. Akhirnya, itu ditularkan ke telinga Mo Tianxing. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Han Feng. Segera, dia berbicara dengan tenang, ini adalah masalah sekte saya dan Anda tidak perlu diganggu dengan itu. Meskipun janji Anda kepada saya menarik, itu adalah prasyarat bahwa saya memiliki hidup untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Petik 2. Mengingat kelihayan Mo Tianxing, dia secara alami sadar bahwa kekuatannya hanya bisa setara dengan dokter peri kecil. Jika Xiaoyan, yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan dikalahkan. Selain itu, takdir dikalahkan mungkin berarti kehilangan nyawa lamanya. Mo Tianxing tidak perlu memikirkan apakah harus memilih antara hidup dan godaannya. Kata-kata Mo Tianxing membuat wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk bajingan tua di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Hati Han Feng mengerti dengan jelas bahwa jika Mo Tianxing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimanapun, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Douzong. Selain itu, ada Xiaoyan yang siap melempar skill Do Lotus Api yang menakutkan setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama berkerumun di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun, juga mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kehidupannya ini.
Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan memegang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Saya tidak akan menyerah. Hari ini, Anda telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Hantu setan tanah tua, nama panggilan, tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, Anda pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Akademi Jianan. Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak yang aman antara kelompok Suqian dan Xiao Yan. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan teriakannya ini. Oleh karena itu, kata-katanya segera jatuh ke banyak telinga di pegunungan sekitarnya. Percakapan pribadi meledak dalam sekejap. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan, apa itu kepala gerbang Xiao? Petik 2. Hihi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar hal yang baik. Jika seseorang ingin pergi dengan selamat, dia harus memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan pribadi di sekitar pegunungan. Dia merasakan tatapan serakah yang ditembakkan dari segala arah. Dia segera melirik Han Feng dengan sikap sedingin es. Yang terakhir dengan jelas merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah mengubah kelompok Xiao Yan menjadi musuh semua orang. Xiao Yan, cepat pergi. Kabar ini kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan bisa dianggap aman. Sosok Suqian dengan cepat muncul di samping Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Siapakah hantu iblis tanah tua? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Pendiri lembah api iblis. Selain itu, dia juga bisa dianggap sebagai orang tua asli di wilayah sudut hitam. Dia bahkan lebih awal dari generasi Mo Tianxing. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan hantu setan tanah tua ini secara alami jauh lebih rendah dari kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang saya tahu, dia saat ini harus memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 dozong. Ekspresi Suqian berubah sedikit saat nama ini disebutkan. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjelaskannya dengan suara yang dalam. Sebuah bintang 5 atau 6 dozong ya? Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Sepertinya, Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis api surgawi, akan mengalami kesulitan melukai seorang ahli tingkat itu. Tidak terduga bahwa lembah api iblis benar-benar akan memiliki ahli seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut menghela nafas. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Hantu iblis tanah tua ini sering melakukan retret. Selain itu, dia akan melakukan retret dari dekade ke dekade. Dia jarang akan muncul jika itu bukan masalah yang melibatkan kelangsungan hidup lembah api iblis, apalagi, bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun ke Akademi Jiananku. Hantu tua itu sangat takut pada kepala sekolah. Suqian tersenyum dan terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Kepala sekolah yang belum terlihat itu bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan hantu iblis tanah tua itu. Selama bertahun-tahun di Akademi Jianan, saya masih tidak menyadari penampilannya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Asteris batuk asteris ini, kepala sekolah memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Itu sejujurnya, bahkan saya belum pernah melihatnya selama lebih dari 1 dekade. Suqian terbatuk kering. Dia ingin menjelaskan sedikit tetapi dia tanpa sadar menggerutu pada akhirnya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi sedikit padat saat menyapu Han Feng di langit. Setelah itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, lupakan. Saya tidak peduli. Mari kembali ke Akademi Jianan. Petik 2. Meskipun hati Xiao Yan benar-benar ingin agar dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian membunuh Han Feng, situasi seperti itu tidak sesuai. Bagaimanapun, dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian harus kelelahan jika mereka ingin membunuh Han Feng. Setelah Xiao Yan kehilangan kekuatan bertarung hebat dari keduanya, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil membawa air liur transformasi tubuh Bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Petik 2. Suqian juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerang Han Feng.
Dia telah bertukar pukulan dengan Han Feng sebelumnya, dan dengan jelas memahami betapa merepotkan dan liciknya yang terakhir itu. Pada saat itu, mereka akan menderita beberapa luka bahkan jika mereka membunuhnya. Dalam situasi di mana semua orang menonton mereka dengan niat buruk, setiap kerugian yang mereka derita pasti akan memicu keserakahan di hati beberapa orang. Ketika sampai pada hal itu, akan ada banyak masalah yang tidak ada habisnya. Ayo pergi! Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiao Yan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak menyebarkan Angry Buddha Lotus Flame di tangannya. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kepalanya, menyebabkannya tampak seperti lampu. Cahaya panas itu menekan keserakahan di hati sejumlah besar orang. Kepergian kelompok Xiao Yan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tatapan banyak orang berlama-lama di antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya, cukup banyak orang yang tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka, jadi mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Feng berdiri di langit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap ke belakang kelompok Xiao Yan, yang mulai menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan kekuatan isap melonjak. Segera, 3 mayat yang telah kehilangan nyawa mereka sebelumnya, terbang sebelum tetap tergantung di depannya. Tatapan Han Feng menyapu mayat Fang Yan dan 2 sesepuh, yang menjadi dingin. Kepadatan di matanya semakin intens. Mulutnya terbuka membentuk senyuman, memperlihatkan gigi putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Juniorku yang baik. Semoga kamu berhasil membawa air liur transformasi tubuh Bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu, saya akan memiliki cara untuk mengundang hantu iblis tanah tua keluar. Setelah itu akan tiba waktunya untuk gerbang Xiao Mu dihancurkan." Petik 2. Oleh karena itu, jangan mengecewakan senior ini. Keganasan yang membekukan hati seseorang tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya. Bab 870, Pergantian Peristiwa. Cabang-cabang pohon hijau subur terjalin di atas, tumbuh dari pohon-pohon tinggi yang menghuni hutan. Mereka tampak seperti jaring laba-laba besar yang menutupi langit. Di bawah naungan pepohonan besar ini, sinar matahari pun sulit menerobos. Sinar cahaya melewati celah di antara pepohonan lebat. Itu berubah menjadi pilar cahaya selebar setengah kaki saat ditembak jatuh. Itu bersinar pada sekelompok besar sosok manusia yang sedang beristirahat dengan kaki bersilang. Ada sekitar 15 hingga 16 sosok manusia dalam kelompok ini. Semuanya memiliki aura yang kaya dan kuat, dan jelas bukan orang lemah. Beberapa orang di antara mereka bahkan memiliki aura yang tidak jelas, sehingga sulit untuk mendeteksi kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, dari tingkat penghormatan di wajah orang-orang di sekitar, terlihat jelas bahwa orang-orang ini adalah inti dari kelompok ini. Bang! Beberapa suara teredam tiba-tiba muncul di hutan yang sunyi dan jauh. Segera, suara daging fisik yang jatuh ke tanah mengikuti. Seseorang sepertinya bisa mendengar tangisan yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang duduk di tanah tidak bergerak. Mereka mengabaikan tangisan menyedihkan yang memenuhi telinga mereka. Beberapa menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari hutan lebat sebelum mendarat di tanah kosong. Mereka berlutut di depan seorang pemuda berjubah hitam dan berkata, "Ketua, orang-orang di belakang, yang agak dekat, diam-diam telah disingkirkan oleh kami. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, kita mungkin bisa mencapainya lusa." Seorang lelaki tua berambut putih di samping pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Untungnya, kami memiliki cukup banyak orang di pihak kami. Kalau tidak, kita akan diganggu oleh lalat-lalat yang menyusahkan itu sampai kita sulit beristirahat." Petik 2. Pemuda berjubah hitam itu juga tersenyum. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menunjukkan wajah muda yang familiar di bawah sinar matahari yang hangat. Orang ini adalah Xiao Yan dan orang-orang di sekitarnya secara alami berasal dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama 2 hari ini, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas ke Akademi Jianan. Namun, masih ada orang serakah yang terus mengikuti mereka meskipun kecepatan perjalanan mereka.
Mereka seperti serigala lapar yang tinggal jauh, tetapi masih siap untuk bertindak setiap saat jika diminta oleh kesempatan sekecil apapun. Meskipun cukup banyak dari mereka dieliminasi oleh taktik ganas Xiao Get dan Akademi Jianan, sejumlah dari mereka terus melonjak, bertindak seperti kelelawar vampir yang mengendus aroma darah segar. Selain itu, terlepas dari perubahan rute yang diambil kelompok Xiaoyan, orang-orang ini masih dapat mengikuti secara akurat. Setelah situasi ini terus terjadi, kelompok Xiaoyan dapat mengatakan bahwa pasti ada seseorang di belakang memacu mereka. Apalagi, hanya ada segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, meskipun ditatap oleh banyak pasang mata, untungnya sebagian besar ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah datang kali ini. Karenanya, beberapa hal tidak perlu merepotkan Xiaoyan untuk ditangani secara pribadi. Jika tidak, dia pasti akan menjadi lelah karena jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya ini dan dia mungkin tidak akan bisa menghindari kerugian. Meskipun orang-orang yang mengejar kita tidak kekurangan individu yang terampil, seorang ahli yang memiliki level yang sama dengan Han Feng belum muncul. Oleh karena itu, kami tetap dapat mengelola meskipun sedikit mengganggu. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbicara. Orang tua itu tidak akan mudah menyerah. Dia pasti menginginkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Ekspresi aneh melintas di matanya. Itu segera menghilang saat tatapan Xiaoyan tertuju pada pria besar yang dengan hati-hati mengamati aktivitas di luar hutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Big Yao, kamu harus memimpin beberapa ahli dari Xiao Get untuk menjaga punggung kita. Jika ada yang mendekat, serang saja, tapi mundurlah jika kamu bertemu musuh yang tidak bisa kamu kalahkan." Petik 2. Ya, Ketua. Big Yao menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan bertukar pandang dengan Su Qian dan yang lainnya setelah memberikan instruksi. Mereka dengan sigap bangkit dan melambaikan tangan. Banyak sosok manusia mulai melonjak saat mereka menyapu hutan seperti macan tutul ganas. Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas keluar dari hutan. Di belakang mereka, Big Yao memimpin beberapa ahli dari Xiao Get dan perlahan mengikuti. Dia dengan hati-hati memindai sekeliling. Perjalanan dengan cepat menjadi lebih pendek di tengah pengejaran yang berulang kali. Namun, para ahli dari Black Corner Region, yang mengejar kelompok Xiaoyan, tampaknya menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan Akademi Jianan. Segera, hati mereka mulai merasa gelisah dan tidak nyaman. Jika kelompok Xiaoyan diizinkan memasuki Akademi Jianan, mereka benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk merebut barang itu. Oleh karena itu, semakin banyak keserakahan orang mengatasi alasan mereka saat mereka mulai melepaskan berbagai serangan diam-diam pada kelompok Xiaoyan. Namun, semuanya berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Selama salah satu serangan diam-diam, bahkan ada 3 ahli Do Huang yang telah bergandengan tangan hanya untuk meninggalkan satu mayat. 2 lainnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah terluka parah. Setelah 3 elit Do Huangs menderita kekalahan besar dan mundur, cukup banyak orang yang tamak diam-diam bangun sedikit. Sekarang, mereka akhirnya tiba-tiba memahami bahwa ada 2 Dozong asli dalam kelompok yang mereka ikuti. Setelah berpikir tentang betapa kuat dan menakutkannya seorang elit Dozong, rasa dingin perlahan-lahan naik di hati sejumlah besar orang. Orang-orang, oleh karena itu, mereka mulai mundur secara diam-diam. Malam hitam pekat menutupi pegunungan yang luas dan tak berujung. Raungan binatang yang rendah dan dalam bergema untuk waktu yang lama. Cahaya bulan yang redup tersebar ke bawah, tetapi mengalami kesulitan untuk mengeluarkan kegelapan yang menyelimuti hutan. Cukup banyak kebakaran telah muncul di hutan ketika sekelompok sosok manusia, dengan pakaian agak compang camping, mulai duduk dengan kaki bersilang satu demi satu. Jelas, mereka telah mengalami pertempuran yang cukup intens di sepanjang jalan. Meskipun ekspresi mereka agak menyedihkan, cukup banyak orang yang masih menunjukkan cahaya. Begitu mereka bertahan malam, mereka akan bisa mencapai Akademi Jianan keesokan harinya. Saat itu, mereka bisa tenang. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang yang agak lelah saat dia duduk di samping api. Dia sedikit tersenyum dan menjentikkan tangannya. Lebih dari 10 butir pil obat terbang keluar dan berhenti di depan tatapan tertegun semua orang. Beberapa hari terakhir ini sangat sulit bagi semua orang. Konsumsi pil obat ini akan menguntungkan kalian semua.
Xiao Yan tertawa. Kegembiraan segera melonjak ke mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru mengambil pil obat dan membungkuk ke Xiao Yan. Mereka semua menyadari status Xiao Yan sebagai seorang alkemis, dan secara alami memahami bahwa benda di tangan mereka pasti tidak biasa. Xiao Yan tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Suqian dan dokter peri kecil setelah melihat semua orang mengonsumsi pil obat, dengan cepat menyilangkan kaki, dan berlatih. Kita akan kembali ke Akademi Jianan besok. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh cincin penyimpanannya saat dia dengan lembut bergumam. Beberapa hari ini benar-benar membuat orang tegang. Bahkan tulang-tulang tuaku ini agak tidak mampu bertahan. Suqian meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Kami telah merepotkan penatua pertama beberapa hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Suqian, tapi yang terakhir hanya melambaikan lengan bajunya. Matanya menyipit dan sepertinya telah memasuki kondisi tidur palsu. Kamu harus menjaga mereka. Saya akan menemukan tempat yang tenang untuk mempelajari teknik penguasa Do skill yang baru-baru ini saya peroleh. Xiao Yan menunggu beberapa saat sebelum tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil untuk memberinya beberapa instruksi. Dia kemudian segera bangkit dan berjalan ke dalam hutan. Xiao Yan berjalan melalui hutan gelap untuk beberapa waktu sebelum aliran kecil yang jernih muncul di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas batu besar di samping sungai kecil. Setelah menyapu pandangannya sekali, dia akhirnya duduk bersila. Dia mengayunkan tangannya dan gulungan teknik penguasa pengaliran 6, yang dia peroleh dari pelelangan, muncul di tangannya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin saat dia perlahan membuka gulungan itu. Perhatiannya secara bertahap mulai terfokus. Selain suara air yang menetes, itu benar-benar sunyi di samping aliran kecil. Cahaya bulan yang sejuk menyebar dari atas, menutupi pemuda berjubah hitam di atas batu besar. Saat perhatian Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam gulungan, aktivitas dunia luar secara otomatis diisolasi oleh Xiao Yan. Waktu berangsur-angsur mengalir selama malam yang gelap, Xiao Yan mempertahankan postur ini selama hampir 1 jam. Baru setelah itu cahaya aneh tiba-tiba muncul di cincin penyimpanan di jarinya. Segera, kotak giok ditembakkan tanpa peringatan apapun. Lapisan energi yang agak ilusi mengelilingi kotak giok yang melarikan diri dari cincin penyimpanan. Energi ilusi sedikit bergoyang. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi sosok tua. Ceka-ceka, Kepala Xiao, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Aku yang dulu akan pergi. Petik 2. Sosok ilusi yang agak tua baru saja muncul ketika menertawakan Xiao Yan di atas batu besar dengan cara yang aneh. Tubuhnya tidak berhenti sejenak pun. Dengan sekejap, ia mencengkeram kotak giok dan melesat ke arah hutan yang gelap. Kecepatan sosok tua itu sangat cepat. Dalam beberapa kilatan, sosok yang gesit dan bergerak itu berada di dekat hutan gelap. Namun, anehnya tawa samar terdengar di belakangnya tepat saat dia hendak menyerbu ke dalam hutan. Old Yingsan, kamu benar-benar gagal untuk bertahan. Sosok tua itu tiba-tiba menegang saat mendengar suara ini.